Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tadi Ibu Rahma membahasakan penyebaran. Itu mungkin bahasa Indonesia nanti secara ngerti ya. Baik, kemudian perkenalkan, nama saya Darwis, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 di Sampu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Mari kita simak materinya bersama. Baik, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Baik teman-teman, kita lanjut setelah masalah jaringan tadi. Mari kita lanjutkan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Baik, budaya positif kita jadi budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang kita terapkan, bisa berupa disiplin positif, kemudian itu berulang-ulang kita terapkan jadi menjadi sebuah kebiasaan. Di sini ada penjelasannya. Budaya positif di sekolah itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila di sini yaitu ada 6. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Konsep inti budaya positif di sini di modul 1.4 itu ada 6. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di nilai-nilai kebajikan universal inilah yang bisa nanti kita jadikan sebagai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian teori motivasi, hukuman dan restitusi.
Cara motivasi di sini apa yang mendasari kita melakukan sesuatu, kemudian ada hukuman, apakah hukuman itu efektif, dan restitusi. Nah, kemudian kita ke poin ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah kami terapkan dalam di kelas, membuat keyakinan kelas yang diawali dengan membuat peraturan kelas, kemudian diubah menjadi kalimat positif dan dicurahkan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini harapannya bisa menjadi jadi keyakinan kelas tadi ya harapannya bisa menjadi keyakinan sekolah ya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Secara umum ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui terutama pada peserta didik. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol. Jadi di sini guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu diantaranya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai apa yang keempat? Sebagai pemantau. Kemudian kelima sebagai manajer. Nah, kemudian yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Untuk menggunakan ini saya pakai untuk mengingatnya saya pakai M. Jadi M-nya itu menstabilkan identitas, P-nya itu validasi tindakan yang salah, kemudian M-nya lagi itu menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan yang dimaksud itu adalah keyakinan kelas yang di poin 3. Keyakinan kelas ini berasal dari mana? Dari nilai-nilai kebajikan universal. Jadi modul ini satu keterkaitan. Baik, kita masuk ke poin pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, untuk di kelas, mungkin ini bisa kita menyiapkan suasana kelas yang nyaman untuk anak-anak belajar. Seperti itu. Nah, mari ada di sini kita bisa praktik. Cobalah, yang judulnya cobalah buka. Nah, di sini kasusnya seperti ini atau petunjuknya seperti ini. Anda adalah A. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Apakah kira-kira ini? Mari kita ada 2 orang ya. Jadi yang tugas B atau rekan adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Nah, kalau saya uang ini mungkin ya, berapa ini jumlahnya ini untuk saya minta membuka tangan. Nah, agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Mungkin kita bisa praktekkan di sini.
Siapa kira-kira teman yang mau mencoba? Siapa yang mau bertindak sebagai A dan siapa yang bertindak sebagai B? Mungkin Pak Fikar mungkin bisa ya. Pak Fikar sama Ibu Rahma. Ya, mari kita lihat. Mungkin Pak Fikar di posisi, karena saya yakin Ibu Rahma pintar ini untuk bisa mempengaruhi. Pak Fikar kita mungkin di posisi A. Kira-kira bagaimana posisi kontrolnya kira-kira? Mari kita saksikan bersama teman-teman. Pak Fikar, apa itu yang kita genggam? Oh, sesuatu yang berharga. Kira-kira Pak Fikar mau membuka untuk saya? Kenapa? Kalau segi uang, supaya saya tahu apa yang ada di genggaman itu. Saya kasih di 200.000. Memang kenapa Pak Fikar? Apakah itu genggaman itu ada hidup dan matinya Pak Fikar? Mungkin jika berbagi dengan saya Pak Fikar, tapi kan mungkin kalau membuka untuk saya mungkin lebih bagus. Siapa tahu saya bisa memberikan apa yang Pak Fikar singkat itu ketika dibagi dengan saya akan lebih bermanfaat atau bagaimana Pak Fikar? Iya, padahal sama sekali Pak Fikar tahu apa itu yang ada di dalam mata demi saya ini Pak Fikar, bukan mata. Tidakkah kita kasihan ketika saya ingin berlutut di hadapannya Pak Fikar? Apakah ini tidak meluluhkan hatinya Pak Fikar untuk saya ketika saya ingin berlutut di hadapannya Pak Fikar? Oke, jadi saking yakinnya Pak Fikar ini dia tidak mau buka untuk saya, teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Rahma dan Pak Fikar. Ini menarik sekali. Pak Fikar meskipun dibujuk bagaimanapun caranya sama Ibu Rahma yang terkenal pintar membujuk, apalagi kalau siswa dibujuk, semua siswanya rajin semua datang karena dibujuk. Ini adalah posisi kontrol, jadi yang bisa mengontrol diri sendiri, misalnya Pak Fikar adalah Pak Fikar sendiri. Pak Fikar tidak bisa dikontrol oleh Ibu Rahma. Nah, kemudian ada 5 miskonsepsi dalam teori kontrol itu. Ada 4. Ya, jadi pertama itu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Sebenarnya kita tidak mengontrol murid, tapi murid belajar bersedia mematuhi kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan ini jika dilakukan berulang-ulang bisa jadi menjadi tidak efektif. Nah, bisa jadi peserta didik atau murid ini bisa menolak. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, saya juga dulu pernah berpikir seperti ini. Saya suka sekali membuat orang merasa bersalah karena supaya dia menyesal.
Nah, tapi ternyata ini malah tidak mampu menguatkan karakter, malah dia akan ke identitas gagal. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini Rahmat tadi, orang dewasa tidak bisa memaksa kita. Bagaimanapun caranya membujuk, nah, tidak bisa memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa tidak bisa memaksa murid. Jadi saya juga pernah mencoba praktekkan ini dengan siswa. Saya minta itu siswa kelas 9A. Dia saya minta untuk saya yang mau dibujuk. Tapi ini anak pintar sekali membujuknya. Ternyata saya tidak sangka dia bisa berpikir seperti itu. Saya jadi hampir buka tangan saya. Dia berkata seperti ini, satu kali dia minta saya membuka tangan saya. Kemudian ada kata-katanya yang bikin saya hampir membuka tangan. Katanya, itu pak kan ada di tangan tak. Tidak apa-apa pak. Kalau tidak mau kasih dia kapal, disimpan di saputa. Baru dibuka tangan tak. Saya berpikir betul juga. Dia kan tidak lihat kalau saya kasih masuk di saku saya, baru saya buka tangan. Tapi kemudian saya tersadar, saya harus kontrol diri saya. Nah, inilah posisi kontrol. Nah, kita harus mengontrol diri. Tapi ya mungkin kadang-kadang kita mungkin ada hilap saat tidak mampu mengontrol diri sendiri. Nah, kemudian saya coba berbalik. Dia yang saya minta untuk mengepalkan tangannya, saya yang berusaha untuk membukanya. Saya coba praktekkan kata-katanya. Kalau begitu kita sih baru bisa itu. Baru dibuka tangan, dia juga bilang, saya juga tidak mau pak. Jadi betul-betul sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid, tapi murid mematuhi kita karena dia memang mau atau dia yang bersedia mematuhi kita. Baik, di sini apa makna disiplin? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya, kalau misalnya disiplin dan orang sering terlambat, pasti merasa tidak nyaman. Saya kan orang biasa terlambat. Nah, seperti dia akan tidak nyaman kalau dengar mungkin kata disiplin. Kemudian Bapak Ki Hajat Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah pemangsa lain mendisiplinkan diri kita. Dalam peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, maksudnya di sini kalau misalnya anak-anak tidak mampu disiplin, disinilah peran kita sebagai gurunya untuk membantu mereka untuk bisa disiplin. Bagaimana caranya? Nah, apakah dengan menghukum, apakah dengan konsekuensi, apakah dengan restitusi? Nah, itu akan kita pilih nanti di akhir. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, saya bawa ke diri saya sendiri. Saya motivasinya sebenarnya untuk datang ke sekolah itu motivasi internal atau motivasi intrinsik. Nah, saya berusaha meskipun kadang-kadang terlambat, tapi sebenarnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk hadir tepat waktu. Biasa saya bangun jam 4. Saya pasti datang tepat waktu kali ini karena saya bangun jam 4. Nah, ternyata ada saja halangan. Kalau memang kita ditakdirkan untuk terlambat, ada saja pasti halangan kita akan terlambat. Nah, bagaimana Ibu Julia? Baik, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal.
Nah, nilai yang disepakati bersama bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi dan organisasi, misalnya pada profil pelajar Pancasila. Ini yang selalu kita lakukan di kegiatan kelima. Nah, ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis dan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kemudian ada dari PYP, PYP. Nah, ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini kalau saya ini tertarik sekali dengan bagian di bawah, komitmen untuk datang tepat waktu. Nah, saya tertarik sekali. Nah, kemudian keterampilan hidup atau life skill di sini dapat dipercaya. Nah, ini orang yang dapat dipercaya ini orang biasa yang tidak pernah berbohong. Nah, atau amanah ini. Nah, lurus hati, pendengar yang aktif. Nah, ini pendengar yang aktif agak susah. Biasa kita pada suka semua bicara. Nah, jadi ini pendengar yang aktif. Kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kita sudah masuk ke poin kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Tiga, motivasi perilaku manusia. Jika saya bertanya ke Ibu Rahmah, motivasinya datang tepat waktu ke sekolah, apa karena menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari kepala sekolah, atau untuk menjadi orang yang mereka ingin, atau untuk menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Berada di posisi merah, berarti motivasinya Ibu Rahmah motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini nilai-nilai ini yang perlu kita tanamkan ke peserta didik. Mereka mengerjakan tugas tepat waktu sebenarnya untuk apa? Apakah mereka karena takut kita hukum, ataukah ingin mendapatkan nilai yang bagus, ataukah itu memang ada dari dalam dirinya sendiri meskipun tidak diminta untuk dia akan sadar dengan sendirinya. Nah, inilah yang mungkin yang perlu kita tumbuhkan, motivasi intrinsik. Nah, lalu bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik? Nah, ini akan kita temukan caranya di slide berikutnya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu seperti yang dijelaskan tadi, tidak terencana. Murid tidak dilibatkan dalam membuat peraturan, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, saya awal-awal mengajar sering sekali melakukan hukuman. Anak-anak terlambat dihukum berdiri di depan kelas, tidak mengerjakan tugas, diminta di depan situ diberikan papan tulis, menulis di depan situ tanpa kursi, tanpa meja. Nah, kemudian tapi setelah lama-kelamaan berubah ke konsekuensi. Nah, jadi ada ini rencana disepakati dan jadi ada peraturan. Kemudian murid tetap dibuat ini, murid tetap tidak nyaman karena kalau misalnya dia melanggar pasti ada konsekuensi yang didapat. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian inilah posisi yang ideal sebenarnya untuk menciptakan motivasi intrinsik yang tadi, yaitu melakukan restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid kita tuntun. Nah, kata pentingnya di sini kita menuntut. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengatakan kita digerakkan petani. Jadi siswa itu adalah tanaman, kita digerakkan petani yang menuntun tumbuh kembangnya murid kita.
Ya, dengan cara mungkin diberikan pupuk, disemprotkan penghilang pengganggu seperti gulma apa. Nah, seperti itu kita di sekolah kita menuntun murid supaya bisa belajar atau menyiapkan suasana belajar yang baik supaya mereka bisa belajar dengan nyaman. Nah, di sini di proses restitusi kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jika ada murid misalnya melakukan kesalahan, misalnya ada kata lambat, kita bisa lakukan restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dalam proses restitusi kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih solusinya sendiri. Yang kita bantu mungkin kalau misalnya anak-anaknya nggak bisa menghadirkan solusi, kita bisa membantu menuntun agar menemukan solusi. Nah, di sini ada identitas gagal. Identitas gagal di sini adalah hukuman. Identitas berhasil atau sukses itu disiplin, yaitu ada dua, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Nah, kita contohkan di identitas gagal yaitu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi di sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kemudian di restitusi itu merupakan pilihan. Kita lihat yang mana kira-kira yang bisa lebih menarik untuk kita bahas. Nah, tidak nyaman. Nah, di sini hukuman membuat murid tidak nyaman. Kemudian anak tidak nyaman dalam waktu jangka panjang. Kemudian ini juga di konsekuensi dia di waktu jangka pendek. Tapi kalau di restitusi itu menguatkan murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ini restitusi, kita jangan menyerah kalau misalnya melakukan satu kali baru siswa masih mengulang, kita ulang terus. Ya, kita coba terus sampai bisa berhasil. Nah, kemudian di sini di korban mendapatkan keadilan. Di sanksi atau konsekuensi korban bisa diabaikan, di restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian di hukuman murid atau anak akan tersakiti, di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, mungkin di sini penguatannya dimaksud adalah keyakinan-keyakinannya yang itu kita bangkitkan kembali supaya dia mengingat keyakinannya dan ada motivasi dari dalam dirinya itu bisa muncul. Nah, kemudian di hukuman perilaku pasif agresif meningkat, sedangkan di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah dan pecahkan. Nah, selanjutnya sistem tidak akan berjalan baik bila murid tidak takut di hukuman ini. Ya, jadi kadang kita menghukum dengan harapan bahwa murid itu menjadi takut sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Nah, kemudian di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita di sini harus melakukan kontrol terus-menerus kalau di konsekuensi. Nah, kemudian di restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini ada teks kalimatnya mungkin. Peraturannya adalah kamu harus, kalau itu di hukuman. Kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Kalau di segitiga restitusi ini sudah, kalau misalnya apa yang kamu yakini ini sudah masuk ke menanyakan keyakinan di langkah terakhir. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
Kemudian di hukuman murid atau anak membenci peraturan. Kemudian di konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Di restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang perlu kita bagikan dalam diri peserta didik, yaitu menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, mari kita berlatih untuk mengetahui apakah yang dilakukan oleh tindakan guru ini hukuman atau konsekuensi. Nah, pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Saya mau bertanya, kalau misalnya ini di pelajaran penjas, murid terlambat lalu dihukum push up 15 kali, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah, ini dahsyat sekali sebenarnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang, apalagi sekarang keadaan cuaca panas begini. Untuk itu kita harus menghindari hukuman di sini. Kita sudah masuk ke keyakinan kelas. Nah, ini sama kasusnya tadi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Itu ya untuk keselamatan. Nah, lalu saya mau ganti pertanyaannya lagi. Ini pertanyaan terbuka, bisa mungkin kita terapkan juga di siswa kita. Kenapa kaca spion ada 2? Untuk melihat sisi belakang, kiri, bagian belakang. Iya. Kalau ini pertanyaan terbuka, bisa saja banyak muncul jawabannya. Kenapa kaca spion ada 2? Karena kalau satu kaca spionnya jadi kespion. Jadi kespion. Kalau cuma satu kaca spionnya, itu 2 kaca spion. Ya. Itu bisa diterapkan mungkin kalau misalnya kita mengajar pertanyaan terbuka untuk anak didik kita. Nah, mungkin kaca spion 3 cuma 2. Oke, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dalam mencuci tangan setiap saat? Ini untuk nilainya kesehatan. Ya, betul sekali. Kita lanjut. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ini menurut dosen, mungkin Ibu Intan tahu siapa ini dosen? Ini seorang apa sebenarnya dia? Siapa ini? Ya, jadi dosen ini seorang psikolog dalam pemerhati pendidikan. Jadi dia mengatakan suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Dipikir-pikir memang kalau misalnya peraturan cenderung identik dengan melanggar. Tapi kalau keyakinan atau kesadaran diri, nah itu kalau misalnya kita tak melakukannya kayak ada yang salah. Misalnya kita nggak sholat,
eh, kalau pasti ada yang mungkin kalau misalnya merasa tidak tenang, nanti setelah sholat baru bisa merasa tenang. Nah, tergantung pribadinya seberapa termotivasi ke dia atau seberapa dalam kesadarannya. Kita lanjut. Langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Di sini gambarnya hanya ilustrasi. Nah, jadi di sini pertama itu berdiskusi mengumpulkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi saya menggunakan sticky notes. Saya kasih ke peserta didik, mereka memilih. Bahkan warnanya saya bebaskan, mereka pilih warna apa. Ini mungkin diferensiasi juga ya termasuk. Kalau misalnya mereka suka warna ini saya kasih. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Karena biasanya peraturan yang dimunculkan peserta didik itu ada yang bermakna atau dari kata-kata negatif. Misalnya dilarang membuang sampah. Bisa kalimat positifnya membuang sampah di tempatnya. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan tadi itu kita sudah bahas tadi di awal. Misalnya yang dari profil pelajar Pancasila, misalnya kreatif, mandiri, bernalar kritis, ada tadi juga keselamatan, kesehatan. Nah, mungkin kalau tadi yang saya contohkan membuang sampah di depannya itu masuk ke kesehatan. Kemudian 4, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini mungkin bisa kita tinjau. Bagusnya kalau setiap pertemuan kita ingatkan keyakinannya anak-anak. Mungkin kalau misalnya mau meninjau mungkin 1 kali 1 bulan atau 1 kali 1 semester juga bisa. Tapi saya biasakan setiap kali pertemuan diingatkan terus mengenai keyakinan kelasnya. Saya ada contoh praktik penerapan keyakinan kelasnya. Kita sudah di halaman praktik keyakinan kelas. Jadi saat kita membuat peraturan kelas, kita jangan cuma berhenti di peraturan dan konsekuensi, tapi kita lanjut ke keyakinan kelas. Saya menceritakan mungkin bisa sambil dulu. Itu dulu karena ini komputernya tambah hari tambah lambat sore itu ya. Menabung itu. Nah, itu bagus. Kalau berputar gitu tanda-tandanya mau muncul.
Saya paham juga ini laptopku. Kalau misalnya dia berputar-putar nih, mau muncul, tapi nggak tahu berapa lama dia berputar baru muncul. Nah, itu muncul betulan. Nah, di sini kayak di modul 174. Nah, ini video dia di ini kayak dia kontennya. Oh, restitusi kalau besok. Ini. Sabar ya Bapak Ibu. Karena saya juga jadi harus sabar sebenarnya dari laptop ini. Warna ungu.
Jadi itu tadi Bapak Ibu contoh dari saya menerapkan keyakinan kelas. Jadi langkah pertamanya tadi anak-anak diminta untuk membuat atau menuliskan peraturan-peraturan yang ingin mereka terapkan atau kita tanyakan seperti apakah kelas ideal menurut anak-anakku sekalian. Nah, dari situ dia akan menuliskan peraturan-peraturannya, misalnya datang tepat waktu, kemudian tidak menggunakan HP saat guru menjelaskan atau menghargai guru saat menjelaskan. Nah, dari situ peraturan-peraturannya yang ada kita tuliskan kembali. Nah, setelah itu mungkin akan banyak peraturan yang sama di antara mereka yang mereka buat. Nah, dari peraturan itu kemudian kata-katanya kita positifkan karena pasti banyak ada kata negatif. Misalnya kata dilarang di sini, dilarang kita bisa ubah, misalnya dilarang membuat sampah menjadi membuat sampah di tempatnya. Seperti itu. Setelah itu kita buat keyakinan kelasnya. Dulu saya cuma sampai di peraturannya dengan konsekuensi. Nah, tapi sekarang saya sudah sampai ke keyakinan. Jadi peraturan tadi dibuatkan keyakinan. Misalnya tidak menggunakan HP di kelas, itu tujuannya dia keyakinannya menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Kalau membuat sampah di tempatnya, itu keyakinannya bisa masuk di kesehatan, bisa juga masuk di kebersihan, seperti itu. Jadi kalimatnya dibuat sederhana saja supaya peserta didik bisa mengingatnya. Bisa kita pilih, mungkin kalau misalnya agak banyak, kita pilih 5 sampai 7 saja yang dianggap paling penting supaya anak-anak lebih mudah. Saat ada masalah, ini keyakinan kelas ini bisa membantu kita dalam sebagai patokan dalam bertindak. Nah, misalnya ada anak membuli, ada tadi juga di situ dilarang membuli. Nah, itu masuk ke keyakinannya menghargai atau menghormati orang lain. Nah, saat ada yang membuli, saat kita restitusi. Nah, kita di tahapan ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, kita bisa tanyakan ke peserta didik, apa keyakinan kelas tanah atau apa keyakinan yang ada dalam diri kita. Nah, mungkin dia akan menjawab menghargai orang lain, berarti ada keyakinan yang dia langgar. Nah, itu yang menjadi patokan. Oke, kita lanjut teman-teman. Atau ada yang bertanyakan sampai di sini? Kita lanjut. Nah, ini kita sudah sampai ke poin keempat, itu kebutuhan dasar manusia. Ini bukan 4 kebutuhan dasar manusia, tapi poin nomor 1. Ada 5 ya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita memiliki kebutuhan dasar. Nah, saya misalnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu lagi. Mungkin saya kalau misalnya kita ada anak-anak membuat masalah, itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya ada yang terlambat, kita harus menggali apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sebenarnya ini. Jadi kalau ada misalnya siswa atau guru terlambat, ya harus digali dulu. Kalau sudah ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kenapa ini terlambat? Apa kebutuhannya, di kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi? Oke. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar. Jadi bertahan hidup ini ada di telinga, dia di posisi 1. Jadi ujung-ujungnya semua ini untuk bertahan hidup. Jadi bertahan hidup di sini adalah kebutuhan fisiologis atau
kebutuhan fisik, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Lalu ada juga kebutuhan biologis, reproduksi. Kemudian yang kedua itu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga di sini, tentunya kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki harga diri. Kemudian yang ketiga kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kemudian keempat kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Nah, yang kelima, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, saya dapat pengalaman ada peserta didik yang saya biasa kalau terakhir saya tanyakan bagaimana pembelajaran selanjutnya. Anak-anak itu sebenarnya mau pembelajarannya seperti apa di pertemuan berikutnya. Ada beberapa yang mengatakan saya mau tanya jawab Pak, mau diskusi, saya mau presentasi. Ada yang bilang saya mau kuis Pak. Nah, dari situ saya berusaha, kalau misalnya saya berusaha mencari kuis apa ini yang cocok ya. Saya cari di internet beberapa kuis. Nah, bisa saja kuisnya kayak sekarang itu mungkin word, educative, ada krisis, ada tahun. Nah, itu mungkin contoh kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di bagian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kita bisa tanya kepada peserta didik. Selanjutnya ada contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kira-kira Doni ini berusaha memenuhi kebutuhannya di bagian mana? Kasusnya ini dia meminta bekal makanan siang dari temannya dengan paksa. Berarti Doni ini kebutuhannya mungkin saja bertahan hidup karena dia ingin mungkin tidak dibuatkan sarapan. Ya, mari kita coba mungkin kalau ada anak seperti ini mungkin kita bisa panggil dan tanyakan supaya kita bisa mengetahui kebutuhan dasarnya. Mari kita lihat. Nah, jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni ini yang dimaksud Tukang Atu. Alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Doni lapar dan orang tuanya, kalau misalnya alasannya Doni lapar dan orang tuanya tidak membuatkan bekal makan siang, berarti dia untuk bertahan hidup. Tapi kalau misalnya Doni menjawab, teman-teman Doni jadi memperhatikan Doni, berarti Doni ini butuh kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kalau misalnya Doni menjawab, Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti dia kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Nah, jika Doni menjawab, Doni merasa bosan dengan bekal yang dibuatkan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, berarti kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Nah, ini jadi pengalaman untuk ibu-ibu dalam menyiapkan bekal, bisa menanyakan kebutuhan atau maunya anaknya. Nah, kemudian yang kelima, jika Doni hanya isen dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, berarti dia kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Oke, kita sudah masuk ke posisi kontrol. Jadi posisi kontrol di sini ada 5. Pertama, penghukum. Penghukum itu nada suara yang
tinggi. Murid mungkin marah, dendam atau bersifat agresif, kemudian menyalahkan orang lain. Nah, saya ini awal-awal mengajar di posisi ini sering sekali menghukum peserta didik. Suara saya tinggi. Kemudian yang kedua itu di pembuat merasa bersalah. Nada suara guru memelas, halus, lembut. Murid akan merasa bersalah, murid akan merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian murid akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, akhir-akhir ini saya mencoba juga ke posisi teman. Nada suara akrab, ramah dan bercanda. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru itu. Murid hanya mau mendengar guru tertentu. Ini kelemahannya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, kemudian di posisi pemantau atau mengawasi. Nada suara datar, bahasa tubuh formal, berbicara sesuai dengan catatan dan fakta. Mungkin dia membawa konsekuensi dan peraturan. Jadi ada yang dilanggar, nah itulah konsekuensinya. Kemudian dia memberikan konsekuensi menyesuaikan bila diawasi. Nah, selanjutnya ini kita dianjurkan di posisi ini, di posisi manajer. Jadi suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kemudian guru membantu siswa untuk bertanggung jawab. Kemudian mencari solusi atas masalah yang ada. Dan terakhir menguatkan watak dan karakter. Nah, kita harapannya ada di posisi manajer ini. Nah, saya juga kebanyakan kayaknya di posisi teman. Nah, ini mau belajar perlahan-lahan naik ke posisi manajer. Paling tidak sudah tidak berada di posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah. Baik teman-teman, kita lanjut. Nah, kita lihat contoh pernyataan atau kalimat. Kira-kira guru ini atau posisi kontrol di mana guru tersebut? Kalau dia mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti dia membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, membuat rasa bersalah. Ayo lakukan demi saya ya, teman. Oke, apakah kamu mau mendapat stiker bintang atau bintang hari ini? Kira-kira dia di mana? Kalau dia memberikan stiker bintang, ya dia di posisi pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dia di posisi manajer. Kamu selalu yang paling terakhir menghukum. Kamu tidak akan mendapat bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Dia posisi pemantau. Nah, kita sudah berada di bagian terakhir di segitiga restitusi. Dan ini yang sangat disarankan untuk diterapkan. Aswan sudah berapa menit di situ? 1 jam Pak, lebih. 1 1 jam. 1 jam Pak, lebih. 1 jam? Iya. Baik, kita lanjut di segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saya sangat tertarik dengan materi ini, sangat antusias saat mendapat materi ini, karena ini saya anggap sangat saya perlukan di kelas. Nah, jadi kita tujuannya ini mendapatkan murid mandiri dan bertanggung jawab yang memiliki motivasi intrinsik. Nah, kemudian tahapannya itu ada 3. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, itulah pentingnya kita memiliki keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi ujungnya nanti di akhir kita kembalikan ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, di sini langkah-langkah yang pertama itu menstabilkan identitas.
Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-katanya di sini mungkin kita bisa mengatakan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak pernah juga melakukan. Nah, kemudian bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, di sini kita stabilkan identitas peserta didik. Nah, selanjutnya kita validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kebutuhan apa yang tadi? Yaitu 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi kita bahas di awal. Nah, kamu pasti punya kalimat yang bisa kita katakan di sini. Ini cuma contoh. Teman-teman sekalian bisa menggunakan kata-kata sendiri yang tidak kaku. Tapi ini sebagai contoh bisa jadi patokan juga. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, di sini anak-anak mulai bercerita. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling berharga buatmu. Nah, kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, misalnya ada anak-anak yang biasa kan kata mereka paling biasa menggunakan orang tua untuk membuli. Nah, ada anak yang marah misalnya. Nah, kita bisa misalnya kalau tanya kamu patut bangga karena misalnya dia cuma membentak-bentak temannya, tidak sampai memukul. Nah, di situ kita validasi tindakannya yang salah. Kamu sebenarnya harus bangga karena seharusnya kamu bisa melakukan yang lebih kesalahan yang lebih besar, misalnya saja memukul temanmu, tapi kamu tidak memukul temanmu. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir kita menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Mungkin itu, justru itu kembali dengan keyakinan kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Mungkin dia akan anak yang tadi yang mungkin saling membuli, dia akan mengatakan, saya mau menjadi orang yang lebih menghargai teman lagi. Kalau kedepannya saya ingin lebih menghargai diri sendiri. Nah, seperti itu. Kita ke contoh ke-8, segitiga restitusi. Ya, harus ada makan siang ini. Kalau sudah lewat jam kita kasih kalau lagi pada jam potong-potong video ini. Baik, kita lihat ada contoh restitusi, tapi ini cuma contoh. Ya, teman-teman, jadi ada siswa yang menggunakan HP saat di luar mengajar, ini yang saya restitusi. Dan sebenarnya ini masalahnya sudah selesai, tapi saya lihat ekspresinya dia dapat sekali. Dia kayak menyesal sekali, saya lihat. Tapi ada 2 kasus di sini. Durasinya sekitar 3 menit.
hadis kedua yang ketiga. Jadi itu teman-teman tahapan restitusi yang saya terapkan. Kita kembali ke slide tadi dan sudah kita masuk ke slide terakhir. Jadi tadi saya tidak menyangka sebenarnya tadi saya akan bertanggung jawab. Dia mengatakannya saya akan bertanggung jawab. Sebenarnya tidak ada di skenario sebenarnya bahwa dia akan mengatakan saya akan bertanggung jawab, Pak. Tapi dia dengan sendirinya saya akan mengatakan saya akan bertanggung jawab. Baik teman-teman, ini mungkin ada kata terakhir atau kata penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol pada saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer. Nah, di sini kita berusaha supaya bisa berada di posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa itu pemaparan dari materi saya mengenai budaya positif. Kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan kesediaannya sudah meluangkan waktu yang begitu berharga untuk hadir di kegiatan kami. Semoga kehadiran Bapak Ibu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum